Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmayanti dari Prodi PGSD Unit 2 semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang puisi. Nah, yang pertama itu ada pengertian puisi. Jadi, puisi adalah sebuah karya sastra yang memiliki ritma, irama, diksi, larik, dan sebagai menggunakan kata kiasan dalam baitnya untuk menciptakan bahasa yang terpadu dan indah. Ciri-ciri puisi yaitu yang pertama, memiliki rima atau saja yang teratur. Yang kedua, puisi bersifat simetris. Yang ketiga, puisi bermakna konotatif. Dan yang keempat, puisi bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Yang selanjutnya itu unsur-unsur puisi, yaitu yang pertama unsur fisik puisi, yaitu unsur yang bisa diamati dan dilihat langsung oleh mata. Unsur fisik puisi terdiri dari, yaitu yang pertama diksi, yaitu pilihan kata. Jadi pemilihan kata itu sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang kedua itu ada majas. Majas yaitu pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa memiliki banyak makna. Yang ketiga ada kata konkret, yaitu susunan kata yang memungkinkan terjadinya banyak makna. Yang keempat imajinasi, yaitu pemberian gambaran kepada pembaca atau pendengar agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan hal dalam puisi tersebut. Yang terakhir yaitu rima atau irama, yaitu penyampaian bunyi, persamaan bunyi dari awal hingga akhir sama. Yang kedua unsur batin puisi, yaitu unsur pembangun puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Unsur batin puisi terdiri dari, yaitu yang pertama tema atau makna, yaitu unsur berupa makna tersirat yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua nada, yaitu sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan rasa. Yang ketiga amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pendengar atau pembacanya. Yang terakhir perasaan, yaitu sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair. Tujuan puisi yaitu untuk menyampaikan pesan kepada pembaca atau pendengar dan untuk menghibur diri. Jenis-jenis puisi, yang pertama itu ada puisi lama. Puisi lama yaitu puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20 dan terikat oleh aturan yang berlaku. Puisi lama terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu syair, puisi yang terdiri dari 4 baris dan bunyi akhiran yang sama. Biasanya menceritakan sebuah kisah dan terkandung amanat yang ingin disampaikan. Yang kedua mantra, yaitu ucapan-ucapan yang dipercaya dapat mendatangkan magis. Yang ketiga sloka, yaitu pantun berkait yang berasal dari Melayu klasik yang berisi pepatah. Yang terakhir yaitu talibun, yaitu puisi yang terdiri dari 4 baris. Yang kedua puisi baru, yaitu puisi yang lebih bebas dari puisi lama, baik dari segi bait, suku kata maupun rima. Puisi baru terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama balada, yaitu sajak sederhana dan menceritakan cerita rakyat yang mengharukan. Yang kedua ode, yaitu puisi lirik yang berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa. Yang ketiga romansa, yaitu puisi yang menyatakan luapan perasaan cinta kasih. Yang terakhir ada epigram, yaitu puisi yang berisikan ajaran agama dan tuntutan hidup. Yang ketiga puisi kontemporer, yaitu jenis puisi yang berusaha keluar dari
ikatan konvensional puisi itu sendiri. Yang selanjutnya ada menentukan tema puisi. Tema adalah ide dasar dari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Ada beberapa cara dalam menentukan tema puisi, yaitu yang pertama dengan mengambil kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Yang kedua dengan memperhatikan pengulangan kata-kata yang ada dalam puisi tersebut. Yang ketiga dengan menemukan kata-kata yang berkaitan dengan bidang keilmuan, misalnya pendidikan dan lain-lain. Yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam menulis puisi. Yang pertama itu menentukan ide. Jadi sebelum kita membuat puisi, kita harus menentukan ide terlebih dahulu agar puisi yang kita buat itu bagus. Yang kedua memasukkan imajinasi. Imajinasi yang baik pasti akan menghasilkan puisi yang baik pula. Yang ketiga, buat judul yang menarik. Jika judul puisi kita menarik, pastinya banyak minat yang ingin membacanya. Yang ketiga, rangkailah kata-kata yang indah, karena jika kita menggunakan kata-kata indah di saat membacakan puisi, semua pendengar dapat menikmatinya. Yang ketiga, tema yang tepat. Selain ide, tema juga penting dalam menulis sebuah puisi. Kriteria penilaian dalam menulis puisi yaitu yang pertama sesuai dengan tema, yang kedua keselarasan dan keutuhan, yang ketiga diksi dan gaya bahasa. Yang selanjutnya ada menyimak puisi. Menyimak puisi adalah proses kegiatan mendengarkan pembacaan puisi dengan penuh perhatian. Tujuannya adalah untuk kepuasan hati dan kekaguman terhadap isi puisi. Menikmati puisi berarti menyimak puisi. Jadi oleh sebab itu, dalam membacakan puisi harus jelas, harus berdasarkan perasaan dan situasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menyimak puisi yaitu yang pertama pelafalan, yaitu cara membunyikan atau melafalkan huruf. Jadi dalam sebuah puisi pelafalan kita itu harus jelas agar pendengar dapat menikmati puisi tersebut. Yang kedua itu ada intonasi, yaitu perubahan tinggi rendahnya nada. Yang ketiga itu ada ekspresi, yaitu perubahan raut wajah sesuai dengan keadaan tertentu. Yang terakhir ada kinesik, yaitu gerak tangan atau wajah sesuai dengan bacaan puisi. Yang selanjutnya ada membaca puisi, yaitu membaca puisi yaitu perbuatan menyampaikan hasil-hasil sastra dengan bahasa lisan. Membaca puisi berbeda dengan baca teks bacaan. Membaca puisi harus memahami beberapa hal, yaitu yang pertama lafal, cara pengucapan bunyi, yang kedua jeda, yaitu hentian ujaran sebentar, yang ketiga intonasi, tinggi rendahnya nada, yang keempat ekspresi, yaitu raut wajah. Yang selanjutnya ada menentukan prosedur kegiatan baca puisi. Ada beberapa hal prosedur membaca puisi harus kita pahami, yaitu memahami prinsip-prinsip pembacaan puisi. Yang pertama ada volume, yaitu keras atau lemahnya suara saat kita membaca puisi. Yang kedua artikulasi, yaitu pengucapan kata demi kata dengan jelas dan benar. Yang selanjutnya ada intonasi, yaitu tinggi rendahnya nada di saat kita membaca sebuah puisi. Yang selanjutnya itu ada ekspresi, yaitu perubahan raut wajah di saat kita membaca puisi, senang atau sedih. Yang selanjutnya ada gerak tubuh, yaitu yang meliputi anggota tubuh seperti kaki, tangan yang sesuai dengan bacaan puisi. Yang selanjutnya itu harus sering berlatih agar di saat membacakan puisi kita tidak grogi dan jelas, lancar, dan penonton pun senang menontonnya.
Yang terakhir, pandangan mata. Itu pandangan mata tidak harus selalu tertuju pada teks, tetapi harus tertuju pada semua penonton yang berada di situ. Sekian mungkin penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.